Skabies sakjane penyakit yang sepele, namun juga bisa mematikan. Cara pengobatannya mudah, obatnya yo murah. Nanti kita praktekkan cara mengobatinya. Bagi pemula ada informasi penting di akhir video. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi marmut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Monggo kita langsung ke materi. Apa toh skabies itu? Penyakit kulit sejenis kudis yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabiei. Lah kutu ini masuk dan hidup di bawah lapisan kulit luar, membuat terowongan, berkembang biak, dan membuang kotoran di atas lapisan kulit luar koyo kerak yang berwarna putih. Lah kutu skabies itu menghisap darah dan mengambil nutrisi dalam darah, sehingga lama-kelamaan marmute yo akan kurus, mengecil, dan akhirnya mati. Saya bahas gejala skabies. Gejalane, marmut akan tampak murung, lemes, dan biasanya menyendiri di pojok kandang. Nafsu makane menurun, dan marmut suka menggaruk-garuk bagian yang terkena skabies. Akan timbul kerak putih di atas kulit, dan pada stadium yang parah, bulune kuwi rontok dalam area yang luas. Lanjut bagian yang sering terkena skabies. Pada umumnya skabies akan menyerang pada bagian telinga, hidung, mulut, kaki, dan bagian pantat. Yang paling mudah terlihat ketika marmut terkena skabies yokui pada bagian hidung, kemudian menjalar ke bagian telinga dan mulut. Pada bagian kaki dan pantat kita sering tidak mengetahui karena tertutup oleh bulu si marmut yang panjang dan lebat. Lah setelah kita sadar, skabiesnya sudah menjalar hampir ke 4 kakinya. Kaki ini terlihat bengkak dan kuku memanjang ekstrim. Saya bahas obat skabies. Banyak obat skabies yang bisa kita temui dan sudah banyak dijual di pet shop atau toko pakan ternak. Lah yang paling umum itu obat suntik Ivermectin. Saya biasanya beli di kemasan ukuran 5 mili. Itu saya beli di toko pakan ternak di daerah Sleman, Yogyakarta. Kira-kira harganya 11,5. Mungkin sedikit berbeda di daerah teman-teman semua. Selain Ivermectin, teman-teman bisa menggunakan produk obat skabies khusus kelinci. Ada yang bentuknya spray, ada yang bentuknya tetes, dan ada yang bentuknya salep. Semuanya mudah ditemukan dan sudah banyak beredar di pasaran. Kemudian jangan menggunakan obat yang aneh-aneh koyo oli bekas, koyo spiritus, dan lain-lain. Itu tidak saya sarankan. Lanjut cara pengobatannya. Untuk obat Ivermectin itu dosisnya bisa kita lihat di selembar petunjuk pemakaian, yaitu 0,01 mili tiap kilogram berat badan marmut. Tapi ini dosisnya sangat sedikit sekali. Jika kita aplikasikan, bisa dikatakan tidak mungkin masuk ke tubuh marmut karena sangat sedikit dosisnya. Maksud itu saya yakin tidak masuk ke badan marmut. Makanya saya gunakan dosisnya 0,05 mili untuk anakan dan 0,1 mili untuk marmut dewasa. Memang berbeda dengan petunjuk pemakaian, tapi sampai saat ini itu tidak ada risiko apapun yang saya temui.
Untuk suntikan saya pakai suntikan yang paling kecil ukurannya, yaitu 1 mili. Harganya jika kita beli di pet shop itu sekitar 3.000. Bagi teman-teman pemula harus hati-hati ya ketika menyuntik, jangan sampai meleset, pastikan di antara kulit dan daging. Marmut biasanya meronta-ronta ketika kita suntik. Jika perlu kita panggil teman atau tetangga untuk memegangnya. Perlu kita ketahui bahwa kulit marmut itu tebal, makanya harus kita perhatikan bagian mana yang bisa kita suntik. Kalau saya pilih bagian paha kaki belakang, kanan dan kiri podo wae. Tarik sedikit kulitnya, kemudian suntikan perlahan-lahan. Jika dirasa kurang tuntas, bisa kita suntik ulang setelah 14 hari kemudian. Ini bisa kita sesuaikan dengan tingkat keparahan skabies yang menyerang marmut teman-teman. Dosisnya juga sama. Bagi teman-teman yang nggak bisa nyuntik, tenang wae. Obat Wongmectin itu juga bisa dioleskan. Carane, campur 0,5 ml Wongmectin dengan setengah sendok teh minyak goreng. Campur hingga merata, kemudian bisa dioleskan pada bagian yang terkena skabies. Oleskan 1 kali sehari sampai sembuh. Untuk pengobatan yang lain, saya juga memakai obat dalam bentuk salep atau krim. Seperti ini contohnya. Oleskan merata sehari sekali sampai sembuh. Masih lanjut, saya bahas pencegahan skabies. Setelah diobati, marmut bisa disendirikan dalam kandang isolasi supaya marmut yang lain tidak tertular. Karena sifat penyakit ini akan menular melalui kontak fisik, apalagi dalam satu kandang. Dari pengalaman saya, skabies biasanya timbul saat puncak kemarau, di mana udara sangat panas sekali, dan di saat puncak penghujan, di mana udara begitu dingin dan lembab, serta kandang yang tidak dijaga kebersihannya. Skabies juga bisa muncul pada marmut yang terluka. Jika tidak dibersihkan luka tersebut, kutu skabies bisa dengan mudah masuk pada luka tersebut, kemudian berkembang biak di sana. Lah, gimana cara pencegahannya? Pencegahannya dapat dilakukan yaitu dengan pemeriksaan rutin, cek bagian tubuh marmut 1 kali seminggu. Kemudian menjaga sirkulasi udara dalam kandang supaya lancar dan segar. Terus untuk kandang harus dijaga kebersihannya. Sisa makanan dan kotoran harus dibersihkan minimal 2 hari sekali. Nah, ini informasi penting untuk pemula seperti yang saya infokan di awal video. Bagi teman-teman, mohon serius memperhatikan jika ada marmut yang terserang skabies pada bagian mulut. Inilah yang paling krusial. Ketika dibiarkan dan parah, maka ini akan mematikan marmut secara perlahan-lahan. Mulut akan bengkak dan kerak putih akan menebal menutupi seluruh bagian mulut, sehingga marmut akan kesulitan untuk makan. Bahkan ada marmut yang tidak mau makan sama sekali dan akhirnya mati. Semoga bermanfaat. Jika ada informasi yang salah, mohon koreksi. Simak video selanjutnya dari Hobi Marmut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.